Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan cerita rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika putri Rasulullah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Pasca terjadinya Perang Badar, banyak terjadi peristiwa penting. Salah satunya adalah pernikahan putri Rasulullah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah berlangsung sangat sederhana di kota Madinah. Tentunya atas restu Rasulullah SAW. Pada waktu itu hanya Fatimah yang belum menikah di antara putri Rasulullah yang lain. Hal ini dikarenakan Fatimah adalah putri bungsu dan status umurnya yang masih muda. Selain itu, Fatimah pandai menjaga diri dari segala godaan dan lawan jenis. Fatimah dikenal sebagai sosok seorang wanita yang cantik, tangguh, dan berakhlak mulia. Atas dasar kepribadian inilah banyak pria jatuh hati kepada Fatimah. Namun banyak pria yang minder mendekati Fatimah karena kedudukan Rasulullah yang di dunia ini dianggap paling tinggi. Suatu hari Abu Bakar mendatangi ke kediaman Rasulullah SAW. Ternyata sahabat dekat Rasulullah ini bermaksud menjadikan Fatimah sebagai istrinya. Abu Bakar pun berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku melamar putrimu Fatimah?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Fatimah itu masih kecil. Saya lagi menunggu perintah dari Allah siapa sesungguhnya jodoh Fatimah." Lamaran Abu Bakar pun ditolak oleh Rasulullah secara halus. Walaupun begitu, Abu Bakar pun tidak langsung marah ataupun kecewa kepada Rasulullah. Beberapa hari setelah Abu Bakar mengajukan lamaran, Umar bin Khattab pun mengajukan hal serupa, yaitu melamar Fatimah. Namun lamaran Umar bin Khattab pun ditolak juga oleh Rasulullah. Sejak saat ini Rasulullah mulai memikirkan sosok suami untuk Fatimah. Tiap malam Rasulullah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlihatkan siapa jodoh putri kesayangannya. Berita tentang dilamarnya putri Rasulullah terdengar juga di telinga Ali. Salah satu sahabat Ali pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali, apakah kamu sudah mendengar berita Fatimah putri Rasulullah?" Ali bin Abi Thalib pun menjawab, "Belum, saya tidak tahu berita apa-apa." Ali pun berkata lagi, "Memang ada berita apa?" Sahabat Ali pun menjawab, "Fatimah itu sudah dilamar oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, namun Rasulullah menolaknya." Ali sangat terkejut mendengar berita itu. Sebenarnya sudah sejak lama Ali menaruh hati kepada Fatimah. Mereka berdua telah mengenal sejak kecil. Apalagi dulu Ali sempat tinggal bersama Rasulullah. Ali pun sangat kagum kepada Fatimah yang nyaris sempurna sebagai wanita solehah dan pantas dijadikan istri. Sahabat Ali ini menyadari bahwa Ali mempunyai perasaan dengan Fatimah dan menyemangati Ali agar segera melamar Fatimah. "Wahai Ali, kenapa kamu ragu untuk melamar Fatimah?" "Aku tahu Ali bahwa engkau sangat menyukai Fatimah." Ali pun menjawab, "Ya, aku menyukainya dan aku merasa tidak pantas untuk melamarnya karena aku hanya orang biasa. Apakah aku pantas menjadi suami seorang putri utusan Allah?" Sahabat Ali pun berkata, "Wahai Ali, sudahlah temui Rasulullah dan segera melamarnya. Aku yakin Rasulullah akan memberimu solusi yang terbaik."
Akhirnya Ali pun pergi mendatangi Rasulullah setelah memantapkan diri. Namun ketika Ali sudah berada di hadapan Rasulullah, mulut Ali bin Abi Thalib pun terasa terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa. Rasulullah pun mengetahui hal itu, bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kenapa engkau diam saja? Ada perlu apa engkau bertemu aku?" Ditanya Rasulullah seperti itu, Ali pun hanya diam saja karena tidak tahu cara mengawali pembicaraannya. Akhirnya Rasulullah pun menebak isi pikiran Ali. Rasulullah berkata lagi, "Wahai Ali, apakah engkau hendak meminang putriku atau melamar Fatimah?" Dengan muka sangat merah, Ali sebenarnya sangat malu, ternyata Rasulullah sudah mengetahui isi hatinya. Ali pun menjawab dengan terbata-bata, "Benar, wahai Rasul." Rasulullah pun berkata lagi, "Wahai Ali, mahar apa yang engkau berikan untuk menghalalkan putriku?" Ali pun berkata, "Tidak ada, wahai Rasul, aku tidak punya apa-apa." Tiba-tiba Rasulullah ingat akan perisai yang telah ia berikan kepada Ali. Rasulullah kemudian bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah perisai Al-Futaniyah masih ada padamu? Yang dulu pernah aku berikan kepadamu." Ali pun menjawab, "Masih ada ya Rasulullah." Rasulullah pun menjawab kembali, "Jika memang perisai itu masih ada, perisai itu bisa dibuat sebagai mahar pernikahan." Sebelum menjawab lamaran Ali, Rasulullah pun sudah menanyakan perihal lamaran tersebut kepada Fatimah. Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, Ali bin Abi Thalib beberapa saat yang lalu telah ke sini, dan dia telah melamarmu. Bagaimana menurutmu? Apakah engkau bersedia menikah dengan Ali, wahai putriku?" Fatimah tidak mengatakan apa-apa. Fatimah hanya tertunduk malu, namun tersenyum. Ini tandanya Fatimah menerima lamaran yang diajukan oleh Ali. Tak terasa hari menuju pernikahan semakin dekat. Beberapa hari berikutnya wajah Fatimah kelihatan sembab. Fatimah sangat sedih karena tidak menyangka secepat ini akan berpisah dengan ayahnya. Perasaan Fatimah ini wajar dirasakan oleh para wanita, karena Fatimah akan berubah statusnya menjadi istri Ali bin Abi Thalib dan menjadi ibu dari anak-anaknya Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Ali sebagai menantu karena akhlak yang dimiliki Ali yang sangat baik. Rasulullah tidak mempermasalahkan harta duniawi. Rasulullah pun berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, aku menikahkanmu dengan Ali, seorang yang lapang dadanya, berakhlak mulia, dan termasuk orang pertama yang masuk Islam." Akhirnya tibalah waktu pernikahan Fatimah dan Ali. Rasulullah pun mengundang para sahabat, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, serta beberapa orang dari kaum Ansor. Rasulullah pun berkhutbah sebagai pengantar pernikahan Ali dan Fatimah. Rasulullah pun berkata, "Sesungguhnya aku diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan Fatimah dengan Ali, dan semuanya menjadi saksi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahinya. Allah memberikan keturunan dan memberi rasa aman terhadap umat." Dan setelah Rasulullah selesai berkhutbah, Rasulullah pun menuntun mempelai pria untuk melaksanakan akad nikah. "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menikahkan Ali dengan Fatimah. Sungguh aku akan menikahkanmu dengan Fatimah dengan 400 misbal perak." Ali pun menjawab, "Aku terima dan ridho, wahai Rasul." Sedangkan mempelai wanita sudah menunggu di rumah sederhana yang telah disiapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan, Ali pun menjual baju besi yang dimilikinya. Atas saran dari Rasulullah
Untuk sebagian uangnya dijadikan mahar, sisanya untuk membeli perabotan rumah. Fatimah dan Ali menjalani rumah tangga dengan tujuan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menikah adalah ibadah dan penyempurna separuh agama. Ali sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan setelah menikah pun Ali belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun begitu, Fatimah pun menerima dengan lapang dada, dengan rasa ikhlas dan syukur. Cinta Ali kepada Fatimah adalah cinta yang sangat tulus. Tidak sekalipun Ali membentak ataupun memarahi Fatimah. Setiap hari Ali pun berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Fatimah pun mempunyai sifat yang hemat, rajin, dan selalu taat akan perintah suami. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah melahirkan 3 orang putra dan 2 orang putri. Nama putra mereka adalah Hasan, Husain, dan Muhsin. Namun Muhsin wafat ketika usianya masih kecil. Sedangkan kedua putri mereka bernama Zainab dan Ummu Kulsum. Ketika Ali bekerja di luar rumah, maka Fatimah pun mengerjakan pekerjaan rumah sembari mengasuh putra-putrinya. Fatimah pun menggiling jagung, mengambil air, tanpa mengeluh sedikit pun. Barulah setelah pulang kerja, Ali pun membantu meringankan pekerjaan rumah. Atas kesabaran dan kemuliaan Fatimah pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah binti Zam'ah. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum ajal menjemput, Fatimah pun berpesan kepada suaminya, "Wahai suamiku, jika aku meninggal lebih dulu, aku ingin engkau menikah lagi, agar ada seseorang yang membantu mengurus putra-putri kita. Apalagi ada amanah besar menantimu setelah ini." Untuk permintaan yang kedua, Fatimah meminta jenazahnya untuk dikubur di malam hari. "Karena aku malu kalau siang hari banyak orang yang melihat jenazahku." Fatimah meninggal ketika usianya genap 30 tahun. Fatimah meninggal berselang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenazah Fatimah dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 3 Ramadan pada tahun 11 Hijriah. Dimakamkan di Madinah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika putrinya Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.